Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten kedua hari ini saya ingin memberikan analisa dari pertandingan Liga 1 Championship Series babak semifinal leg kedua antara Borneo FC versus Madura United yang berakhir untuk kemenangan Madura United dengan skor 2-3. Dengan hasil akhir ini berarti Madura United yang lolos ke babak grand final dengan total skor agregat 2-4. Kalau bagi saya teman-teman, keberhasilan dari Madura United merupakan sebuah kejutan. Jujur saya tidak pernah menyangka bahwa tim ini akan bisa lolos ke babak grand final. Bukan karena mereka melawan tim yang menjadi juara di fase regular series ya, yakni Borneo FC, tapi karena mereka baru saja ditinggal oleh pelatih mereka kan, Mauricio Souza, dan untuk sementara dilatih oleh Rakhmat Basuki. Nah, kita juga belum tahu apakah memang Mauricio Souza yang tidak ingin perpanjang kontraknya atau tidak ada kesepakatan antara kedua belah pihak, yakni antara Mauricio Souza dengan manajemen dari Madura United. Tapi faktanya, dengan dilatih oleh Rakhmat Basuki, Madura United bisa mengalahkan Borneo FC 2 kali. Jadi bukan saja di leg kedua kan Madura United menang, tapi di leg pertama juga Madura United menang. Padahal kita tahu ketika sebuah tim itu ditinggal oleh pelatihnya ya tidak akan mudah bagi para pemain untuk bisa menjalankan konsep permainan. Tapi ternyata Rakhmat Basuki juga tidak banyak mengubah konsep permainan dari Madura United. Nah, apa permainan dari Madura United? Yaitu pass and move, passing bola bergerak cari ruang. Walaupun di leg kedua ini mereka memang fokus dalam bertahan dan itu tidak salah juga. Karena kan mereka lawan tim yang tangguh dan Borneo FC sebetulnya mainnya tidak jelek dalam urusan membangun serangan, tapi dalam bertahan terlihatlah mereka lemah. Maka itu ketika para pemain Madura United itu sudah bisa masuk ke sepertiga lapangan bagian penyerangan, mereka lebih efektif untuk bisa menciptakan peluang-peluang yang lebih berbahaya. Bahkan di babak kedua, Borneo FC sulit banget untuk bisa menciptakan peluang. Dan di luar dugaan saya, Lili Pali performanya menurun, Cadenazzi sulit sekali mencari ruang, Kehirose seperti biasa banyak melakukan pelanggaran ketika dia maju untuk membantu serangan, ada ruang yang terbuka di lini tengah. Dan Terence Buhiri juga tidak bisa banyak berkreasi. Siren juga ketika bermain tidak bisa bermain seperti biasanya. Jadi saya melihat para pemain dari Borneo FC juga performanya menurun. Itu yang membuat mereka juga tidak bisa comeback di leg kedua ini. Padahal ya mereka punya materi pemain yang bagus. Ya kan, bahkan menurut saya materi pemain yang merata. Apalagi ketika di fase regular series kan mereka lebih banyak lah meraih kemenangan. Tapi ketika sekarang sudah memasuki babak semifinal, ya bagi Borneo FC sebetulnya mereka harus jauh lebih efektif dalam urusan membangun serangan, bertahan, dan juga tentunya dalam mengkonversikan peluang-peluang yang mereka ciptakan. Tapi saya melihat bahwa pelatih mereka Peter Huistra juga melakukan kesalahan ketika dia memainkan Wiljan Ploem pada saat timnya tertinggal dengan skor 2-3. Karena dengan masuknya Wiljan Ploem membuat permainan dari Borneo FC itu lebih lamban. Seharusnya yang dimainkan adalah pemain yang punya kecepatan agar bisa cepatlah membangun serangan. Karena yang diperlukan adalah untuk mengejar ketertinggalan. Nah, mungkin juga bagi Peter Huistra ya opsinya sedikit ya, sehingga mau tidak mau dia memainkan Ploem, dan Ploem lebih banyak kehilangan bola, tidak bisa banyak bergerak, mungkin juga dia tidak 100% fit. Tapi sebaliknya Madura United punya lini tengah yang tangguh, selain juga tangguh dalam bertahan juga punya kreativitas. Maka itu antara Jaja, Rivera yang mereka bisa berkolaborasi secara baik untuk silih berganti membantu serangan. Ketika Rivera maju, Jaja akan di tengah. Ketika Jaja masuk ke ruang pertahanan Borneo, maka Rivera yang akan berada di tengah. Jacob Mahler bermain lebih dekat ke lini pertahanan. Dan memang lini pertahanan dari Madura bagus banget. Karena duet mereka ini ya, Kleberson dan Farudin Alantoni luar biasa. Di Borneo FC memang ada pemain muda, Ezi. Bagus sekali ini pemain, tapi kadang-kadang dia sering out of position. Apalagi ketika terjadi gol itu ya dari Dalberto, kan dia out of position itu. Dia tidak melompat cukup tinggi sehingga Dalberto bisa mencetak gol. Dan Borneo FC juga memang mencetak gol lebih dulu melalui Ezi. Tapi setelah itu terlihat mereka lengah banget di lini pertahanan, bahkan di tengah pressingnya kurang kuat. Padahal sudah ada dua pemain gelandang bertahan loh, Hendro Siswanto dan juga Kehirose. Nah, saya bingung juga kok bisa berkali-kali Rivera dan juga Jaja itu mendapatkan ruang di tengah. Seharusnya kan mereka itu ditutup pergerakannya. Karena mereka lah otak permainan atau otak kreativitas dari Madura United. Dan saya melihat para pemain Madura di depan itu bukan saja mengandalkan kecepatan, tetapi juga kepintaran mereka untuk bisa mencari ruang. Dan Rakhmat Basuki ini juga adalah pelatih yang pintar dalam mengambil keputusan ketika dia mengubah posisi dari Malik Rizaldi ya, bermain sebagai false nine, striker palsu, dan menarik keluar Dalberto. Padahal Dalberto ini kan sudah mencetak gol di babak pertama, tapi dia sudah feeling sepertinya bahwa ini perlu pemain yang lebih cepat untuk bisa melakukan tusukan ke ruang pertahanan dari Borneo FC. Dan memang dari jalan pertandingan Borneo FC tampil agresif banget. Bahkan kan seperti yang tadi saya katakan, mereka yang mencetak gol lebih dulu kan, melalui Ezi. Ini golnya bagus, umpan dari Leo Guntara. Tapi Madura memang dari awal sudah berani menyerang. Itu sekali kan Malik Rizaldi yang
diduga dilanggar tapi ternyata enggak kan, si Ezi itu dapat bola dulu ya ketika dia coba untuk masuk ke dalam kotak penalti si Malik Rizaldi di menit-menit awal, tapi itu bukan pelanggaran. Nah kemudian sekali lagi tuh Jaja ada kasih dia umpan, dia masuk ya kan, dia nusuk ke dalam, tapi sayang dia tidak bisa melakukan finishing. Tapi kan setelah itu kita lihat Dalberto mencetak gol, ini gol yang indah ya. Dan pemain ini di depan juga bisa mengandalkan skill individunya, bisa membuka ruang. Ketika 1-1 saya sudah feeling, wah ini Madura gak mungkin diam nih. Tapi kemudian kan ada gol juga dari Borneo FC. Nah ini ya jelas pelanggaran lah, karena ada gerakan tangan yang aktif dari Kleberson dan juga sudah dicek dan review dari ruang VAR. Nah Cadenazzi bisa mencetak gol, tapi dia hanya bisa mencetak gol dari penalti. Selain itu sulit banget bagi dia untuk bisa mendapatkan peluang kan. Markingnya luar biasa dari Kleberson dan juga Fardun Arianto silih berganti. Dan di babak kedua itu ya, saya melihat ketika tuh si Malik bisa mencetak gol, ini kan gol yang luar biasa. Ketika Rivera, lagi-lagi nih masa gak dikawal Rivera ini kan. Tapi sebelum itu kalau nggak salah Lili Pali hampir mencetak gol tuh. Dia free tapi dia memutuskan untuk syuting lebih cepat. Atau lebih awal ya, sehingga bisa di-save oleh Lukas, luar biasa penjaga gawang ini. Dan di babak kedua dia melakukan 3 save. Tiga-tiganya tendangan keras tuh, dari Lili Pali, ada Males, dan juga dari Rizky Dwi Febrianto ya, yang masuk sebagai pemain pengganti. Tapi Madura setiap kali nyerang nih berbahaya. Nah, ketika Malik tuh bisa mencetak gol, membuat skor menjadi 2-2, di situ saya melihat para pemain Borneo agak down. Kelihatan banget, mereka kaget dan mereka terkesan terburu-buru memberikan umpan ke ruang pertahanan Madura yang memungkinkan para pemain Madura menghalau bola lebih baik lagi. Tapi kemudian ini luar biasa sih kerjasama di antara para pemain Madura. Jika saya tidak salah itu Bayu Gatra yang memberikan bola kepada Jaja. Jaja melihat free nih Malik. Malik ini punya kecepatan, dia sudah bermain sebagai striker nih, karena Dalberto sudah ditarik keluar. Diberikan itu umpan, ternyata tidak ada yang mengawal Malik Rizaldi kan. Malik bisa melakukan finishing sudah 2-3, saya sudah yakin udah di Madura akan lolos. Memang luar biasa permainan mereka dan Madura mainnya mirip seperti Persib Bandung, yaitu dalam membangun transisi mereka cepat sekali. Dan juga mereka memang lebih efektif untuk memainkan umpan-umpan terobosan. Nah ini yang menjadi kunci permainan mereka, walaupun mereka juga bisa main crossing ya, sedikit banyak mirip dengan Persib lah. Tapi ya kalau dari materi pemain kan memang Persib lebih unggul ya, apalagi Persib punya duet striker yang memang subur. Nah ini yang menarik nih nanti, pertandingan final antara Persib Bandung versus Madura United. Nah ini adalah dua tim yang mengandalkan permainan transisi positif. Artinya tim yang bisa membangun counter dengan cepat dan tim yang bisa memanfaatkan penguasaan bola untuk bisa membangun serangan mengandalkan umpan-umpan kombinasi adalah tim yang kemungkinan besar akan menjadi juara. Dan saya suka dengan Madura United ketika ada pemain-pemain yang kreatif mereka di tengah seperti Jaja dan Rivera, tambah juga Jacob Mahler yang bisa memberikan umpan-umpan kreatif. Dan saya juga suka dengan Persib Bandung yang punya pemain seperti Stefano Beltram yang punya skill individu yang bagus, punya Deddy Kusnandar dan juga Maklok yang juga adalah pemain-pemain yang kreatif. Jadi nanti di pertandingan final akan ada adu kreativitas antar lini tengah, akan ada adu ketajaman antara pemain-pemain yang bermain di depan, karena Madura United juga bermain dengan formasi 4-3-3, akan ada 3 pemain di depan. Persib Bandung juga sama, akan ada 3 pemain di depan, dan Persib Bandung punya duet center back yang tangguh, Alberto dan Nick, serta Madura juga punya duet center back yang tangguh, Farudin dengan Kleberson, dan juga sama-sama diperkuat oleh penjaga gawang asing. Jadi ini adalah final yang ideal teman-teman, dan sangat disayangkan Borneo FC yang ngegas di regular series, tapi kemudian di Championship Series tampak kekompakan di antara para pemain tidak terjaga. Mereka gagal melakukan pressing, mereka gagal menciptakan banyak peluang walaupun ball possession mereka persentasenya jauh lebih tinggi. Mungkin juga Borneo FC ini gagal karena jelang berakhirnya regular series, pelatih mereka Peter Huistra banyak melakukan rotasi di lineup sehingga para pemain itu tidak bisa menjaga chemistry di antara mereka. Tapi Madura United dan Persib jarang melakukan rotasi besar-besaran. Kalau nggak salah Persib itu di match terakhir yang melakukan rotasi besar-besaran lawan PSS Sleman, tapi selain itu kan mereka tetap memakai pemain-pemain inti. Jadi para pemain mereka masih bisa menjaga kekompakan, sama seperti Madura United juga para pemain mereka bisa menjaga kekompakan. Maka itu kalau menurut saya sangat layak Persib ketemu Madura United di final. Dan jika saya tidak salah, leg pertama bermain di Persib Bandung, karena sebelumnya yang saya tahu bahwa sudah ada bagan ya, sudah ada bagan yang diatur dan memang sudah di fix bahwa pemenang antara Borneo FC lawan Madura United yang akan memainkan leg kedua dari final di kandang mereka. Jadi memang Persib Bandung sebagai pemenang dari pertandingan yang antara peringkat 2 dengan peringkat 3 akan lebih awal bermain sebagai tim tuan rumah di leg pertama dari pertandingan final. Kita tunggu saja teman-teman pertandingan final ini, dan saya tentu akan memberikan previewnya H-1 nanti dong. Ini kan masih ada beberapa hari lagi ya. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.